Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Diselamatkan oleh seorang pemuda misterius yang tidak diketahui asalnya. King Jin mereka langsung tertarik. Saya melihat tatapan mata orang yang sering lewat, dan berkata, malam itu, hujan turun dengan lebat, dan ketika saya berlindung dari hujan, saya melihat seorang pria dan seorang wanita secara kebetulan saat itu. Saya berpikir bahwa anak laki-laki berjubah itu adalah putra dari beberapa klan besar, karena dia sangat aneh, berjalan di antara pedesaan liar, tidak hanya dengan pelayan cantik, tetapi juga dengan meja yang bisa berbaring turun dan istirahat. Kursi rotan. Zhou Zili berkata sambil tersenyum, orang ini akan menikmatinya. King Jin memelototinya, jangan menyela. Orang yang sering lewat menghela nafas, kemudian hal-hal membuktikan bahwa saya salah. Pemuda itu tampaknya hanya basis kultivasi Qi Gathering Realm, tetapi itu disebut kekuatan gaib, yang sangat sulit dicapai. Pengukuran. Berbicara, dengan nada sedikit mendesah, dia menceritakan segalanya tentang pertempuran malam itu. Mendengar ini, Zheng Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan kaget, pedang untuk melawan guntur, bunuh musuh dari udara. Bukankah ini metode Dewa Tanah? Orang yang sering lewat berkata, jika saya tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, saya tidak akan percaya, pemuda seperti itu memiliki cara yang sangat kuat untuk menciptakan karya yang cerdik. Pada saat ini, saya melihat Zhou Zili tampak bingung dan berkata, gaya ini bagaimana mirip dengan Su Gongzi. Angin dan hujan, membunuh sekelompok tentara lapis baja berat, seperti peri, mengejutkan penonton. Omong-omong, nada suaranya juga menjadi bersemangat. Selain itu, basis kultivasi yang diungkapkan oleh Su Gongzi juga dalam keadaan mengumpulkan Qi, dan dia sering mengenakan jubah hijau. Apakah itu benar-benar dia? Tuan Muda Su. Sering. Tapi Zhou Zili memandang King Jin dan berkata, Tuan, bagaimana menurutmu? King Jin seperti terbangun dari mimpi, Yurong tidak yakin, dan berkata, seharusnya. Itu dia. Suara itu rumit, dengan kejutan dan sedikit kebencian. Ketika saya mendengar seorang pengunjung sering menggambarkan adegan di mana pemuda berjubah hijau membunuh ketiga Hualian Xiu, King Jin tiba-tiba teringat Sui, dia yakin bahwa pemuda berjubah itu adalah Sui. Namun, King Jin tidak bisa melupakan tamparan yang diberikan Sui saat dia membersihkan pasir di Kabupaten Yunhe. Karena itu, ketika Sui disebutkan pada saat ini, ekspresinya sangat rumit. Mata Zhou Zili berbinar, dan berkata, Tuan Chang, dapatkah Anda memberitahu kami seperti apa pria dan wanita itu? Orang yang lewat sering memikirkannya, lalu mengatakannya satu per satu. Zhou Zili menepuk pahanya dan berkata sambil tersenyum, itu pasti Tuan Muda Su Yisu. Wanita di sampingnya seharusnya, Nona Cha Jin. Omong-omong soal teh brokat, suasana hatinya juga sedikit berubah, sedikit masam. Yang mulia, apa kesucian Tuan Muda Su Yisu ini di dalam mulutmu? Zheng Tianhe tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, hatinya melonjak ketika dia mendengarnya, dan dia tidak bisa menahan perasaan kagum. Ya, saya juga penasaran dengan asal-muasal penyelamat ini. Wisatawan sering juga penasaran. Zhou Zili menghela nafas, dia adalah karakter paling unik dan misterius yang pernah saya lihat, seperti makhluk abadi, transendental. Saya masih ingat saat pertama kali kita bertemu. Selanjutnya, dia berbicara dengan fasih, menjelaskan bagaimana dia bertemu Sui di kapal, dan pengalamannya di Kabupaten Yunhe. Omong-omong, alisnya penuh kegembiraan, dan wajahnya penuh dengan emosi bangga. Sering lewat dan Zheng Tianhe tidak bisa menahan napas setelah mendengarkannya, seorang pemuda seperti ini benar-benar sikap. Hanya hati King Jin yang sangat kontradiktif dan rumit. Dia pernah menolak saran Sui untuk menjadi pelayan, dan ditampar oleh Sui begitu saja. Awalnya, dia bersumpah dalam hatinya bahwa cepat atau lambat dia akan mendapatkan kembali wajahnya yang hilang. Tapi siapa yang mengira bahwa Sui, yang menyelamatkan kakak laki-lakinya pada malam hujan di hutan belantara. Ini membuatnya tidak bisa membenci Sui Lai untuk sementara waktu. Hahaha, kali ini, Tuan Muda Su tidak hanya menyelamatkan nyawa Tuan Chang, tetapi juga membantuku membunuh 3 tuan dari saudara ketigaku. Sungguh menyenangkan.
Zhou Zili menggosok telapak tangannya dan tertawa, dan seluruh tubuhnya merasa lega. Murid tingkat master, yang masing-masing memiliki peran yang sangat penting. Dapat dikatakan bahwa kematian Hualian Xiu dan mereka bertiga pasti akan memberikan pukulan berat bagi saudara ketiganya Zhou Zizhen. Sayangnya, Tuan Muda Su ini tidak berada di kota Gunzu, jika tidak, Zheng harus memperlakukannya sebagai tamu dan memperlakukannya dengan baik dengan anggur berharga. Zheng Tianhe menghela nafas. Tidak, Su Gongzi ada di kota. Orang yang sering lewat tiba-tiba berkata, tepat ketika saya sedang menunggu suster junior King Jin, saya kebetulan bertemu dengannya. Apa, Su Gongzi juga datang ke kota Gunzu? Zhou Zili terkejut dan berkata, Tuan Chang, apakah Anda tahu di mana dia sekarang? Orang yang lewat tersenyum kecut dan menggelengkan kepala, dan berkata, orang seperti dia tidak ingin terlalu terlibat dengan saya, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Ini mudah ditangani. Keluarga Zheng saya masih memiliki kekuatan di kota. Tidak sulit untuk mengetahui keberadaan Su Gongzi. Zheng Tianhe berkata sambil tersenyum. Zhou Zili segera mengingatkan, Paman, ketika mencari Su Gongzi, Anda tidak boleh melakukan apapun untuk menyinggung perasaannya. Dia tampak acuh tak acuh, tetapi dia sangat kebanggaan, tidak dapat diabaikan. Zheng Tianhe mengangguk dengan serius dan berkata, jangan khawatir, masalah ini sudah saya tangani. Melihat bahwa mereka sangat peduli dengan Sui, King Jin mau tidak mau berkata, Yang Mulia, apakah Anda tidak akan pergi ke Mo Yunlou untuk membuat janji hari ini? Sekarang sudah siang. Zhou Zili tertegun sejenak, lalu langsung teringat undangan Yu Baiting, bangkit dan berkata, oke, ayo kita lihat Yu Baiting ini sekarang. Omong-omong, Paman, Anda mengirim seseorang pergi ke beritahu tuanmu dan biarkan dia pergi bersamaku. Tuan Chang akan pergi juga. Dia mengeluarkan undangan. Pengunjung yang sering berkunjung itu mengangguk. Kediaman Soseki. Di tengah halaman terdapat sebuah danau kecil dengan bunga teratai, lingkungannya sangat elegan dan tenang. Kakak Su, apa pendapatmu tentang rumah besar ini? Berjalan menuju jembatan berliku di aula utama, Chen Jinlong bertanya dengan hati-hati. Bagus. Sui mengangguk, namun, nanti kamu pergi dan singkirkan semua pelayan yang tinggal di sini. Chen Jinlong terkejut. Meskipun dia merasa aneh, dia mengangguk dan berkata, lalu, apakah kamu perlu membeli beberapa barang lain? Sui menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Tidak lama kemudian, melihat Sui tidak lagi tertarik untuk berbicara, Chen Jinlong mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Sebuah kornis dan lengkungan ember, lantai 2 loteng kuno. Sui berdiri di jendela Suan dengan tangan di belakang, memandangi teratai merah muda yang bergoyang di danau di halaman, dia tidak bisa menahan diri untuk mengangguk diam-diam. Tinggal di sini, tenang dan damai, memang jauh lebih baik daripada tinggal di penginapan. Kamu berkemas dulu, ayo makan bersama nanti, jalan-jalan di sekitar kota Gunzu, kenali situasinya, dan mampir ke paviliun Jinsi untuk jalan-jalan. Menderita. Su Yi memesan. Cha Jin, yang sedang memasak teh tidak jauh, buru-buru setuju, dan dia ingin membeli beberapa pakaian dan mengenakan gaun yang indah. Menara Moyun. Gonzu adalah salah satu restoran top di kota, dengan ketinggian 100 kaki. Di dalam aula bintang. Ketika Zhou Zili, King Jin, Mu Zongting, dan pengunjung yang sering datang tiba, Yu Baiting, kepala keluarga Yu, sudah menunggu di sana. Biarkan klan Yu menunggu lama. Begitu dia memasuki aula, Zhou Zili tersenyum dan membungkukkan tangannya. Yu Baiting bangkit, mengangguk ringan, dan berkata dengan tenang, Yang Mulia ke-6, duduk. Melihat sikapnya yang acuh tak acuh, senyum di wajah Zhou Zili menghilang, dan dia duduk di seberang Yu Baiting. Melirik makanan di atas meja, Zhou Zili berkata, Patriark Yu memanggilku hari ini untuk makan dan minum, atau ada yang lain. Yu Baiting tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, Yang Mulia cepat berbicara, maka Yu akan berbicara langsung. Semua telinga. Zhou Zili mengangguk. Yu Baiting duduk tegak, memancarkan keagungan yang tak terlihat, dan berkata, apa yang terjadi tadi malam membuat Yu sangat tidak senang, Yu berani-berani, saya ingin membuat kesepakatan dengan Yang Mulia.
Zhou Zili mengerutkan kening, bertanya-tanya, apa yang terjadi tadi malam? Yu Baiting mendengus dingin, dan berkata, Yang Mulia, ini semua tentang kali ini, jadi tidak perlu berpura-pura. Zhou Zili menjadi semakin bingung dan bingung, Patriark Yu, apakah kamu salah paham? Aku tidak melakukan apa-apa tadi malam. Yang Mulia sangat mulia, secara alami tidak mungkin melakukan hal-hal tercela seperti itu secara langsung. Mata Yu Baiting acuh tak acuh, tidak marah, tapi Yang Mulia tidak boleh melupakan apa yang dilakukan pemuda bernama Su Yi di sampingnya tadi malam. Suara itu memiliki tanda tanya. Sikap ini membuat Zhou Zili sangat tidak nyaman. Namun, ketika dia mendengar kata Su Yi, dia tercengang dan berkata, ini ada hubungannya dengan Su Gongzi. King Jin, orang yang sering lewat, dan Mu Zongting semuanya terkejut, bagaimana situasinya? Apakah Su Yi menyinggung keluarga Yu? Yu Baiting berkata, Yang Mulia, orang-orang Ming tidak berbicara secara diam-diam, lelaki tua itu hanya bertanya, apakah ini Su Yi bawahanmu? Tidak. Zhou Zili menggelengkan kepalanya, dia temanku, tapi aku sudah lama tidak melihatnya. Tidak menunggu dia menjelaskan, Yu Baiting melambaikan tangannya untuk menyela, Yang Mulia, tidak perlu menjelaskan, Anda mengakui bahwa Anda memiliki hubungan dengan Su Yi ini, itu sudah cukup. Melihat Yu Baiting begitu kasar, Zhou Zili tidak tahan untuk tidak merasa kesal, dan berkata dengan wajah kosong, Patriark Yu mencariku hari ini, apakah dia berencana mengundang seorang guru untuk bertanya? Karena rasa bersalah. Suasana di aula juga menjadi kusam dan tertekan. Tidak peduli seberapa berani Yu, dia tidak akan berani bergaul dengan Yang Mulia. Yu Baiting berkata dengan acuh tak acuh, Yu hanya ingin membuat kesepakatan dengan Yang Mulia, selama Yang Mulia membunuh Su Yi, aku berjanji akan mendukung Yang Mulia di pesta teh. Kandidat yang dinominasikan. Petik 2. Bunuh Su Yi. Zhou Zili tercengang dan berkata dengan nada buruk, Patriark Yu, belum lagi Su Yi bukan bawahanku, dia benar-benar bawahanku, aku tidak mungkin menyetujui ini. Lelucon yang luar biasa, Su Yi dan karakter pengasingan lainnya jauh dari sebanding dengan para master di dunia ini, yang akan bodoh untuk melakukan hal-hal bodoh seperti itu. Wajah Yu Baiting tenggelam, dan dia berkata, Anda mungkin ingin mengatakan terus terang, tadi malam, saya bertemu dengan Gubernur Xiang Tianqiu, Yang Mulia pasti untuk Su Yi, dan kehilangan dukungan keluarga Yu saya. Saya menyarankan Yang Mulia untuk tenang dan berpikir dua kali, dan jangan impulsif. Lagi pula, saya tidak ingin membuat masalah dengan Yang Mulia karena seorang pemuda. Suaranya acuh tak acuh dan tenang. Lagi pula, Yu Baiting minum segelas anggur di waktu luangnya. Dulu, Zhou Zili pasti ragu untuk memikirkannya. Bagaimanapun, dia telah merayu Su Yi beberapa kali sebelumnya, tetapi setiap kali berakhir dengan kegagalan. Ini membuatnya sangat menyadari bahwa karakter yang diasingkan seperti Su Yi sama sekali bukan untuknya. Tapi sekarang, belum lagi fakta bahwa Su Yi menyelamatkan nyawa orang yang sering lewat, hanya karena Su Yi membantai 3 murid utama di sekitar saudara ketiganya. Zhou Zili tidak akan pernah setuju dengan kondisi Yu Baiting. Saya melihatnya mengangkat kepalanya dan berkata tanpa ekspresi, Patriark Yu, saya mungkin juga memberi tahu Anda bahwa, di mata saya, dukungan keluarga Yu Anda bahkan adalah putra Su. Tidak sebaik itu. Sebagai jari. Kamu keluarga Yu. Lakukan sendiri. Lagi pula, dia bangkit dan berjalan pergi. King Jin, Chang Paser, dan Mu Zongting mengikuti dengan cermat. Mereka hanya berpikir itu konyol, membunuh Su Yi. Kamu, Yu Baiting, tidak gila. Melihat mereka pergi, Yu Baiting duduk di sana dengan acuh tak acuh, tidak bergerak untuk waktu yang lama. Seorang budak tua yang berdiri di sampingnya mau tak mau menghela nafas dengan suara rendah, demi Su Yi, akan terlalu bodoh untuk menyinggung keluarga Yu kita. Bodoh. Dia pintar. Yu Baiting mengambil kendi dan minum, seorang pemuda di alam pengumpulan Qi yang bisa memburu Raja Serigala di antara serigala berdarah. Ini Lian Qiao bahkan seorang master seperti Leng tidak bisa melakukan hal-hal di alam pertama. Terlebih lagi, Tuan Wen juga mati di tangan pemuda ini. Omong-omong, kabut muncul di alis Yu Baiting, dan hatinya sakit. Wen tua mahir dalam semua jenis teknik rahasia,
dan dia juga master senior seni bela diri tingkat kedua. Selama bertahun-tahun, dia telah menjadi salah satu tangan kanannya. Banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan mudah oleh Tuan Wen. Tapi lelaki tua itu meninggal di depan pemuda itu tadi malam. Yu Baiting melihat luka Lao Wen, dan sepertinya dia dibunuh oleh ular merah kecil yang menggerogoti daging dan darahnya, tetapi sebenarnya luka fatal itu disebabkan oleh jiwa. Bahkan, mata penangkap jiwa, Wen Lao yang paling kuat pun rusak. Ini tidak diragukan lagi menunjukkan bahwa Su Yi mengerikan. Cerdas. Jika saya memiliki orang yang mengerikan seperti Su Yi di sisi saya, bagaimana saya bisa begitu bodoh untuk menghancurkan Su Yi untuk dukungan lain? Tidak ada bedanya. Yu Baiting minum segelas anggur, menikmati rasa pedas anggur, dan berkata dengan lembut, sejak tadi malam, saya memutuskan dan akan memilih bersama dengan Xiang Tianqiu, pergi ke dukung pangeran kedua. Alasan mengapa saya datang menemui Yang Mulia hari ini hanya untuk mencoba sikapnya. Bukannya aku sudah membuat keputusan sejak lama, tapi tadi malam, apa yang diminta Su Yi untuk dibawa kembali oleh Qiao Leng, membuatku harus melakukannya. Mata Yu Baiting dingin. Apa? Dia bilang kalau dia sedang tidak bahagia, dia akan datang ke keluarga Yu kita untuk jalan-jalan. Hehe, sudah lama aku tidak merasakan ancaman seperti ini. Orang ini sombong sekali. Budak tua itu tampak murung. Yu Baiting tersenyum cerah, dengan niat membunuh di matanya, sombong. Tidak, jika seorang pemuda seperti ini berani mengatakannya, dia pasti akan berani melakukannya. Hanya ada satu cara untuk melakukannya. Singkirkan pikirannya. Dia mengambil kendi, menuangkan segelas anggur lagi, dan berkata dengan nada datar, bunuh dia sekali dan untuk selamanya. Lagi pula, minum anggur di gelas. Budak tua itu berkata dengan ekspresi bermartabat, Tuanku, jadi, bukankah kita memiliki konflik langsung dengan Yang Mulia? Salah. Yu Baiting tiba-tiba tersenyum, alasan mengapa saya pergi menemui Xiang Tianqiu untuk pertama kalinya tadi malam adalah karena saya telah merencanakan untuk menggunakan kekuatan pangeran kedua untuk menyelesaikan masalah ini. Mata budak tua itu berbinar. Sekarang di kota Gunzu, di antara pasukan teratas milik Kam Pangeran kedua, ada rumah gubernur, keluarga Zhao, dan keluarga Bai. Bisa disebut tiga raksasa. Jika Anda menambahkan mereka ke keluarga Yu, Pangeran ke-6 bahkan tidak akan mau terlibat dalam posisi gubernur baru. Hal yang luar biasa adalah pada saat itu, keluarga Yu mereka dapat menggunakan kekuatan pasukan lain dalam aliansi untuk mengalahkan Pangeran ke-6 bersama-sama. Setelah Pangeran ke-6 jatuh, bagaimana Su Yi bisa selamat? Xiang Tianqiu kemarin berjanji bahwa selama keluarga Yu saya mendukung pangeran kedua, dia akan membantu menyelesaikan masalah ini. Yu Baiting berkata dengan acuh tak acuh, sayang sekali tidak menggunakan pisau yang begitu bagus. Saya tidak tahu apa yang Tuan Muda Su lakukan tadi malam. Dia sangat marah pada Yu Baiting sehingga dia ingin bertukar syarat dengan saya. Dalam perjalanan kembali ke rumah Zeng, Zhou Zili mencibir. Sikap arogan yang ditunjukkan Yu Baiting sebelumnya membuatnya marah. Yang Mulia, ini adalah hal yang hebat bagi kami. Mu Zongting berkata sambil tersenyum, melalui masalah ini, Tuan Muda Su belum bergabung dengan Kam kami, tetapi tidak ada perbedaan. Cukup untuk membuat keluarga Yu menderita kerugian besar. Orang yang sering lewat mengerutkan kening dan berkata, Tuan Mu, apakah Anda ingin menggunakan Tuan Muda Su sebagai pendekar pedang? Suaranya dingin. Mu Zongting buru-buru berkata, jangan salah paham, Saudara Chang, Mu tidak boleh berani mengambil keuntungan dari Tuan Muda Su, saya hanya menganalisis pro dan kontra dari situasi ini. Zhou Zili berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Chang benar, Tuan Muda Su memiliki kebaikan yang besar untuk kita, dan kita tidak boleh memiliki ide untuk menggunakannya. Tunggu pamanku untuk menyelidiki. Kapan Tuan Su ada di mana, saya akan mengunjungi secara langsung dan memberi tahu dia sikap Yu Baiting tua ini, apakah dia membutuhkan bantuan atau tidak, saya berjanji untuk berdiri di sisinya. Kata-katanya nyaring dan tegas. Orang yang sering lewat tidak bisa tidak menghargai, keluhannya jelas, pikirannya lurus, pria itu harus seperti ini. King Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibir merahnya yang penuh, sangat menghina.
berkata, "Kakak senior, Anda tidak tahu, di jantung yang mulia ke-6, status Suyi sangat tinggi. Tapi tidak ada yang bisa menggantikannya. Jika Suyi adalah seorang wanita, yang mulia ke-6 pasti sudah jatuh di bawah rok D5-nya." Zhou Zili merasa malu dan berkata, "Paman, kamu tidak bisa mengatakan itu, ini disebut simpati. Karakter absolut dari karakter, gaya makmur, meskipun tidak dapat dijangkau, hati mendambakannya." King Jin memutar matanya, "Sebaiknya kau simpan dewa ini untuknya." Zhou Zili menghela nafas dalam hati, dan benar saja, setelah ditampar oleh Tuan Su, mulut Paman Tuan menjadi kejam. Paviliun Batu Emas. Tuan muda akan dapat menikmati perawatan VIP tidak peduli cabang manapun dari cabang Jinsige saya dengan papan nama ini. Si cantik dan menawan mengenakan gaun hijau air panjang tersenyum dan menyerahkan papan nama kepada pemuda berjubah muda di depannya. Namanya Huayan, dia adalah penanggung jawab Paviliun Jinsi di kota Gunzu, dan dia baru berusia 20-an. Tubuh digariskan sehingga bagian depan cembung dan bagian belakang terbalik, kakinya ramping, dan sosoknya sangat bagus. Suyi mengambil papan nama dan menyerahkannya kepada Cha Jin, "Simpan saja." Cha Jin dengan cepat dan hati-hati menyingkirkan papan nama, berperilaku sangat baik. Mata yang indah memancarkan warna yang aneh. Dan EBSP, itu benar-benar mengejutkannya. Ketika dia memikirkan senjata dan materi spiritual yang baru saja dijajakan Suyi, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya tentang di mana pria muda ini disucikan. "Jika saya punya waktu di masa depan, saya akan kembali untuk mengganggu Anda." Berbicara, Suyi berbalik. "Selir selalu menunggu putramu datang." Huayan tersenyum dan melihatnya pergi secara langsung. Sampai dia keluar dari Paviliun Batu Emas, Suyi tiba-tiba bertanya, "Kamu menyebut dirimu Huayan, apakah kamu memiliki saudara perempuan bernama Qiao Yu?" Huayan tertegun sejenak, lalu mengerucutkan bibirnya dan terkekeh, mengedipkan matanya dan berkata, "Tuan muda adalah dewa, dan selirku benar-benar memiliki seorang adik perempuan bernama Qiao Yu." "Saudara kembar?" Su Yidun terkejut. Huayan tersenyum misterius dan berkata, "Jika kamu memiliki kesempatan untuk pergi ke Paviliun Batu Emas di Jade Capital di masa depan, mungkin kamu dapat menemukan jawabannya." "Menarik." Suyi juga tertawa, meletakkan tangannya di punggung, dan berjalan pergi. Cha Jin mengikuti dari dekat, tapi dia berbisik di dalam hatinya, "Huayan Qiaoyu kakak bunga. Saya pikir itu adalah retorika untuk merayu pria. Namun, tampaknya Anda sedikit tertarik. Apakah dia melihat wanita yang jauh lebih tua darinya? Jika ini masalahnya, dia benar-benar tidak tabu." Anehnya, Cha Jin merasa sedikit astringen dan kesal. Sambil melihat Suyi dan Cha Jin menjauh, Huayan menarik senyum dari bibirnya, kembali ke Paviliun Batu Emas, dan dengan cepat memasuki ruang rahasia. "Nona." Di ruang rahasia, seorang pria tua berambut abu-abu berdiri untuk menyambutnya. "Bisakah Paman Ying melihat asal senjata itu?" Pria tua bernama Yingbo memiliki banyak pedang di mejanya. Payung ini, yang disebut duri darah, memiliki mekanisme tersembunyi, dan merupakan prajurit roh yang baik. Yingbo berkata dengan nada serius, "Sepasang kapak raksasa ini bernama Broken Mountain. Jika tebakanku benar, itu pasti senjata Master Ji Changhe. Dan EBSP, meninggal di gunung yang dalam 300 mil jauhnya dari kota Gunzu." Selain Hua Lianxiu dan Ji Changhe, ada juga Yin Tong, seorang penasihat di samping pangeran ketiga. Omong-omong, warna aneh muncul di wajahnya, mungkinkah ini semua dilakukan oleh bocah itu barusan? Sifangge, sebuah organisasi bawah tanah misterius, yang dikenal dengan informasinya yang baik, tentakelnya tersebar di 3 kerajaan sekuler Dazu, Dawei dan Dakin. Fraksi ini berfokus pada penjualan semua jenis intelijen di dunia, dan juga akan mengumumkan beberapa berita terkait prajurit dari waktu ke waktu. Peringkat, daftar Master Zhou Agung, yang dibicarakan oleh seniman bela diri di dunia berasal dari tulisan tangan Sifangge. Daftar ini akan direvisi setiap 6 bulan, setiap kali hanya daftar 100 master teratas yang akan diumumkan, dan daftar master dari Sifangge akan dilampirkan.
Komentar memiliki pengaruh besar pada seniman bela diri Grid Zhou, dan itu diakui sebagai daftar yang paling otoritatif. Karena berita kematian Hua Lianxiu datang dari Paviliun Sifang, sama sekali tidak ada yang salah. Saya melihat Yingbo menggelengkan kepalanya dan berkata, Nona, menurut lelaki tua itu, bocah itu seharusnya hanya menjadi karakter yang menjual barang curian. Dapat membunuh 3 tokoh master yang telah terkenal banyak orang. Bertahun-tahun. Hua Yan mengangguk, tetapi dia menjadi semakin bingung, dan bergumam, karakter yang menjual barang curian dapat ditemani oleh wanita yang begitu cantik dan cantik. Lalu siapa pria besar di belakangnya? Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys.